Rasulullah dituduh menikahi Aisyah usia 6 tahun. Ibu Ribka ya menikah usia 3 tahun dengan Bapak Ishak ya, Nabi Ishak. Raja Richard II dari Inggris menikahi Isabella dari Prancis ya. Itu dia berumur 6 tahun pada tahun 1396. Isabella usia 6 tahun. Mereka adalah orang-orang Kristen yang ternama. Orang-orang Kristen loh. Inilah usia Aisyah menikah dengan baginda Rasulullah SAW, yakni usianya 14 tahun. Kalau kita merujuk pada fakta sejarah loh ya, Rasulullah dan Sayyidah Aisyah kesimpulannya tinggal serumah ya, atau selayaknya sebagai rumah tangga ya, usia 19 tahun. Iya mestinya, Sayyidah karena Aisyah juga melihat perang Uhud. Kidung Agung pasal 8 ayat 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Umur berapa tadi? Ya 10, 9 9 tahun ke bawah. 9 tahun ke bawah. Dan dia sudah jadi pinang. Sudah dipinang. Nah, kalau kita lihat kan berarti kan itu di bawah 8 tahun ya, sekitar 8 tahunan lah. Sehingga kalau masih rewel, masih mempertanyakan, di kitab kalian kan ada. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those who learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa lagi dengan forum yang spesial, rame-rame ini. Ada Ko Ivan Immanuel, Mu'alaf pecinta Yesus yang sejati. Ada Cici Jesslyn Tia Lestari yang saat ini sedang dicari oleh saudara kita Kristen, dan sering disampaikan bahwa beliau telah masuk Kristen kembali. Dan Ustadzah Etika Nur, sang pakar Yudaism. Baik, kita akan menyampaikan satu tema yang hampir jarang dan tidak pernah disampaikan di forum manapun, dan mayoritas ini jarang sekali disentuh materi ini, yakni apa? Yakni Rasulullah dituduh menikahi Aisyah usia 6 tahun. Saya mulai dari cerita ini. Seorang anak muda
di pelosok Indonesia, usia 18 tahun, melawan sarjana S3 Paul Chang di Jerman, dibantai habis-habisan. Saya melihat anak muda ini wajahnya kepayahan, terkopoh-kopoh, menjawab bantahan-bantahan Paul Chang. Kamu Islam, lihatlah Rasulmu itu, tukang cabul, astagfirullah, menggauli anak kecil usia 6 tahun. Agamamu diwakili oleh nabimu itu. Saya mau menangis menonton anak itu dibantai terus oleh Paul Chang. Hanya seputaran tentang itu ya. Paul Chang ini sudah tidak punya jurus lagi. Islam teroris sudah sering ya, sudah biasa dibahas dan itu terbantahkan. Kristologi, Islam sudah menang di mana-mana karena kita sudah by data ya, biblikal, alkitabiah menang ya. Islam tuh kalau kristologi menang. Sehingga hanya senjata itu saja yang saat ini sering dijadikan sebagai bahan ya. Begini, tentang Rasulullah yang dituduh menikahi Sayyidati Aisyah usia 6 tahun. Sebenarnya jawaban ini mudah sekali menjawabnya. Mudah sekali. Kita berikan jawaban dari ini. Ada cerita di kitab Matius pasal 1 ayat 19 sampai 21, itu jawabannya. Mungkin Cici Jesslyn ya bisa menyampaikan apa sesungguhnya yang terkandung dari ayat itu, dan kita sampaikan dengan perspektif lain apakah benar dari kitab-kitab lain ya yang berbahasa lain itu memang konteksnya seperti itu. Cici minta tolong dibacakan Matius pasal 1 ayat 19 sampai 21. Minta tolong nanti langsung diterjemahkan ya. Langsung diulas kira-kira apa menurut Ananda Jesslyn Tia Lestari. Baik. Di sini dari Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Ya. Ta Zhangfu Yue Si. Di sini Yue Si itu Joseph, suaminya dia atau suaminya Maria. Di sini konotasinya Maria adalah Yosef. Sheke Iren adalah seorang yang berpendirian teguh atau seorang yang baik. Ya. Konotasinya itu baik dalam masyarakat. Kemudian Bu Yuan Yi Ming Ming Te Xiu Ru Ta, tidak bersedia dengan jelas atau dengan belak-belakannya mempermalukan Maria. Xiang Yao An An Te Ba Ta Xiu Le, dia berkeinginan untuk diam-diam memutuskan Maria. Memutuskan dalam sini memutuskan hubungannya dengan Maria. Kemudian pada ayat ke-20, Zheng Yi Nian zhe shi de shihou, You Wang de shizi xiang ta meng zhong xian xian. Jadi ketika dia sedang masih berpikirkan mengenai apakah dia ingin menceraikan Maria ataupun tidak, tiba-tiba muncullah seorang malaikat. Kemudian Shuo berkata, Ta Wei de Zhihu. Jadi di sini malaikatnya berkata, seperti Tuan, Zhihu de Nihe, Bu Yao Pa, Zhi Guan Qu Jin Ni de Qi Zhe, Maria Lai. Dikatakan tidak usah khawatir, nikahi saja istrimu Maria. In ta so huai de yun she chung sheng ling lai de, karena kandungan yang sedang dia kandungi itu berasal dari Roh Kudus. Karena di sini menggunakan kata shengling. Kemudian pasal 21, Ta jiang yao sheng ike erzi. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ni yao gei ta qi ming jiao Yesu. Kamu akan berikan namanya Yesus. In ta yao jiang ziji de bai xing chung wo ni li qiu qilai. Jadi karena dia akan menyelamatkan umat-umat dari kebobrokan dunia. Mohon dibantu, apa sesungguhnya yang terjadi di situ? Di sini Maria ini andai katanya itu hamil sebelum menikah. Terus lanjut. Hamil sebelum menikah, kemudian suaminya Yusuf ingin menceraikan dia diam-diam karena bukan anaknya Yusuf. Karena mereka belum berhubungan dan belum menikah. Cuma dihentikan oleh malaikat. Karena malaikat memberikan pesan bahwa anak yang dalam kandungan Maria itu anak suci istilahnya. Anak yang suci dan akan menjadi akan menyelamatkan dunia ini dari kebobrokan dunia, menyelamatkan manusia.
sebenarnya ayat ini bagus sekali. Kisahnya kita bisa mengambil bahwa ternyata Yusuf di sini kaget dia. Iya. Kaget kan? Karena kaget dia mau menceraikan Maria. Betul. Di situ disebutkan di Bible bahwa ia bertunangan, kan? Lalu ia mau menceraikan. Cerai itu kata-kata yang sakral loh. Betul. Ya kan? Iya. Tidak sembarangan. Iya. Pertanyaannya, yang mana yang benar? Apakah Yusuf ini adalah bertunangan atau menikah? Apapun itu, mau ia bertunangan, mau menikah, yang jelas di situ ada kata-kata mau menceraikan. Betul. Lalu malaikat muncul dalam mimpinya Bapak Yosef ini bahwa jangan engkau, ini di LAI disebutkan, jangan engkau takut untuk menjadikan Maria sebagai istrimu, kan begitu. Ia adalah perawan yang suci ya, yang tidak pernah tersentuh oleh lelaki manapun. Nah, persoalannya begini. Berarti inilah yang disebut sebagai tradisi. Namanya tradisi itu mengikat. Ya, tradisi mengikat. Iya. Jadi ya, anak sebelum nikahi, seorang anak wanita sebelum dinikahi, ia diikat dulu. Dengan cara apa? Dengan cara pernikahan pertama. Jadi zaman dulu itu tunangan bukan tunangan yang seperti di Indonesia, bukan. Jadi istilah tunangan itu sebenarnya kalau di Indonesia itu maknanya lain. Tunangan kalau di Indonesia cuma tukar cincin. Tapi kalau di Timur Tengah sana itu ada mengikat dulu. Mengikat dengan cara apa? Dinikahi memang. Iya. Dinikahi namun tidak berhubungan badan. Betul. Nanti ada saatnya ya, sesuai dengan kesepakatan di usia kesekian dia akan berhubungan badan. Nah, Yusuf ini sebenarnya telah menjadi suaminya Maria karena ada tradisi Semitik tadi itu. Iya. Pernikahan mengikat, kemudian karena lihat Bunda Maria ini kok hamil duluan loh. Saya kan suaminya. Saya kan tidak pernah menyentuhnya, kan begitu. Kaget dia. Nah, sehingga dia berusaha mau menceraikan Bunda Maria, lalu dia diperingatkan oleh malaikat. Nah, inilah yang disebut sebagai tradisi Semitik. Ya, di Madura sampai sekarang masih mengikat. Jadi anak-anak usia 3 tahun, bayangkan, bukan hanya usia 6 tahun ya, usia 5 tahun, ya, usia 3 tahun di Madura sekarang diikat dulu. Ini menikah dengan ini, dinikahkan memang, bukan hanya tunangan, dinikahkan. Nanti pada usia kesekian baru diperbolehkan untuk berhubungan ya sebagai suami istri. Nah, inilah yang disebut sebagai tradisi Semitik ya. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa tradisi ini pernah ada? Oke, nanti Ustazah Etika akan membahas ya. Beliau akan menunjukkan bukti-bukti bahwa misalnya Ibu Ribka ya menikah usia 3 tahun dengan Bapak Ishak ya, Nabi Ishak. Nah, itu sebenarnya mereka bukan menikah ya, tapi menikah secara ikatan ya. Itu tradisi Semitik nih. Menikah beneran tapi ya, tapi itu tidak boleh berhubungan suami istri dulu. Nah, ada buktinya itu. Bagi yang tidak percaya bahwa Sayyidah Ribka menikah dengan Nabi Ishak saat usia 3 tahun, maka saya tunjukkan data otentiknya. Pemirsa bisa ikuti. Caranya begini, buka google.com, lalu ketik Genesis 25.2.20 Sefaria, lalu tekan enter. Wih, nanti munculnya menarik. Pemirsa, mari kita klik ayat ke-20, kemudian klik komentari, lantas pilih Rashi. Mari kita lihat pada bagian paragraf pertama, mulai dari 40 years old, kemudian kita salin dan terjemahkan. Berikut muncul data hasilnya, saya bantu bacakan. 40 tahun, karena ketika Abraham datang dari Gunung Moria, ia menerima kabar bahwa Ribka telah lahir. Ishak saat itu berusia 37 tahun, karena pada saat itu Sarah meninggal, dan sejak kelahiran Ishak hingga pengikatan, ketika Sarah meninggal, ada 37 tahun sejak ia berusia 90 tahun ketika Ishak lahir, dan 127 tahun ketika ia meninggal. Sebagaimana dikatakan, dan umur Sarah 127 tahun,
Dengan demikian Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia siap untuk menikah 3 tahun dan kemudian menikahinya dalam kurung Seder Olam. Mari pemirsa kita lihat secara seksama usia Sayyidah Ribka menikah pada usia 3 tahun. Terus kemudian misalnya siapa lagi Ustazah Eti? Yang lain itu ada Si Betseba ya. Betseba. Tapi sebelum itu saya akan tunjukkan fakta-fakta yang pernah terjadi. Misalnya ini, Raja Richard II dari Inggris menikahi Isabella dari Prancis. Ya, itu dia berumur 6 tahun pada tahun 1396. Isabella usia 6 tahun. Contoh ini yang saya sampaikan, mereka adalah orang-orang Kristen yang ternama. Orang-orang Kristen loh. Jadi dan ada beberapa contoh yang lain. Jadi tradisi Semitik ya zaman dulu, mohon pemirsa, para penonton semuanya untuk tidak menyamakan antara tradisi yang zaman dulu Semitik ya, tradisi pernikahan mengikat ya. Sekarang sudah tidak ada, tapi ada di Madura ya, sama ada di beberapa negara yang lain itu ada ya. Cuman pemirsa biasanya konotasinya selalu menghubungkan dengan tradisi zaman sekarang yang memang tidak apple to apple kan begitu. Nah itu jadi tentang Nabi Muhammad yang hidup pada zaman tradisi Semitik. Bukti ya, bukti. Misalnya Nabi Muhammad itu menikahi Sayyidati Aisyah usia 6 tahun, lalu ada hubungan suami istri usia 9 tahun. Misalnya itu di tahun itu menjadi masalah misalnya. Maka pasti bapaknya musuhnya juga sudah ramai, sudah mengejar. Yang pertama, bapaknya Sayyidati Aisyah ya, Sayyidah Aisyah itu pasti akan protes, komplain itu. Karena sahabat Rasulullah kan. Sahabat Rasulullah juga, ya kan pasti loh. Kenapa anakku kok dinikahi usia masih terlalu kecil ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah musuh-musuh Rasulullah juga pasti akan membuat pemberitaan yang. Nah, ini Ustazah Eti yang menjadi masalah ya. Para penonton semuanya, hadis ini itu riwayat dari Hisham bin Urwah dan termasuk hadis yang ahad. Jadi kalau kita membuat piramida dari hadis ini ujung-ujungnya itu nanti dari satu orang riwayatnya. Ini ujungnya dari satu. Ini Hisham bin Urwah ini. Kalau hadis yang lain kan ada banyak sumber ya, sumber. Tapi ini enggak. Hadis ini aneh sebenarnya. Ini kan bukan firman kan, bukan firman Al-Quran ya, atau sumbernya dari Tuhan langsung begitu kan, pewahyuan bukan. Tapi ini kan usaha dari Imam Bukhari untuk menyeleksi hadis-hadis, ya. Mencari hadis-hadis. Nah, ketemulah hadis ini. Entah kebetulan bagaimana ceritanya, Imam Bukhari kemudian mensahihkan itu. Tapi begini, ada beberapa ulama yang membantah ya. Contoh, ulama yang meragukan itu misalnya ada beberapa ulama yang menganggap bahwa hadis ini murtabah sanad atau sanadnya itu rusak ya. Sanadnya itu rusak. Ibnu Hajar Al-Asqalani ya menyebut bahwa Hisham bin Urwah adalah nasbi atau pembenci keluarga Nabi. Ya. Ini terutama keluarga para khalifah. Betul. Kemudian sehingga beliau menganggap ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menganggap bahwa hadis dari Hisham bin Urwah ini tertolak sebenarnya. Ini versi beliau. Secara sejarah kalau kita benar-benar baca sejarah kan memang Aisyah masih melihat perang Uhud, tahu sekitar usia 5 tahun. Iya. Berarti waktu menikah dengan Rasulullah dia sekitar 15 sampai 18 tahun. Iya. Ya kalau dilihat dari kronologi sejarah lahirnya dia ya dengan. Jadi keanehan dari hadis ini ada pertentangan dengan sejarah. Kalau kita hitung secara sejarah, ini hadis ini aneh begitu, aneh. Karena nggak masuk, umurnya terlalu sedikit harusnya. Ya, coba saya rincikan detailnya ya. Mari kita belajar sejarah Islam yang benar dari Ibnu Katsir ya, dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Ini masyhur sekali, bab 8 halaman 345, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau ini At-Tahdzib halaman
645 ya. Baik, tahun lahir Aisyah ya, Sayyidah Aisyah itu, usia Aisyah itu lebih muda 10 tahun dari kakaknya. Jadi mari kita sambungkan dengan usia orang-orang yang hidup semasa Sayyidah Aisyah itu. Nanti akan ketemu nih umurnya. Usia Sayyidah Aisyah itu lebih muda 10 tahun dari kakaknya, yakni Asma binti Abu Bakar. Ya. Kapan Asma lahir? Yakni tahun 595 Masehi. Berarti 595 plus 10 itu ketemunya 605. Ya, 605. Berarti Aisyah lahir tahun 605 Masehi. Ya. Kedua, tahun pernikahan Nabi dan Aisyah. Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Aisyah itu menikah pada tahun 619 Masehi. Sedangkan Sayyidah Aisyah lahir tahun 605 Masehi. Berarti pertama ya, waktu diikat itu kan. Betul. Ini pernikahan yang mengikat itu. Yang pertama. Usia 14 tahun ya, berarti Aisyah. Yang tradisi Semitik yang saya ceritakan tadi. Berarti 619 dikurangi 605 ketemunya 14 tahun. Ya, sekitar 14-15 lah sekitar itu. Jadi inilah usia Sayyidah Aisyah menikah dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni usianya 14 tahun. Kalau kita merujuk pada fakta sejarah loh ya. Kemudian tahun Nabi dan Aisyah pindah ke Madinah. Ingat, Nabi dan Sayyidah Aisyah itu baru tinggal serumah itu di Madinah. Yakni kapan Nabi pindah hijrah ke Madinah? Tahun 622 Masehi. Ya, 622 Masehi dikurangi 605 berarti 17 tahun. 17 tahun. Ya. Berarti ketika Nabi dan Aisyah hijrah ke Madinah usianya berarti 17 tahun. Ya, sekitar 17-18 kan memang. Baik, kita runtut. Tahun Nabi dan Sayyidah Aisyah tinggal serumah sebagai suami istri. Nabi dan Sayyidah Aisyah itu begitu hijrah ke Madinah belum langsung tinggal serumah. Ya. Kapan tinggal serumahnya? 2 tahun sesudah hijrah, yaitu tahun 624 Masehi. Berarti ketika usia 19 Aisyah yakni 19 tahun. Rasulullah dan Sayyidah Aisyah kesimpulannya tinggal serumah ya, atau selayaknya sebagai rumah tangga ya, usia 19 tahun. Iya, mestinya karena Aisyah juga melihat perang Uhud. Tahu pada saat 5 tahun usianya. Jadi pada saat Rasulullah umur 35 itu Aisyah lahir gitu. Jadi betul itu sekitar 15 waktu ini, waktu apa, pernikahan pertama. Secara sejarah ya bisa dicek loh itu. Kalau dalam Judaism namanya Seder Olam, jadi kronologinya dicatat gitu dari tahunnya. Ya. Kita lihat ya perbandingan usia dengan saudaranya Asma ya, Asma. Jadi Abu Bakar kan punya 4 anak. Ya. Yang pertama Asma ya. Asma ya. Jadi gini, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani usia Asma itu sampai 100 tahun dan meninggal tahun 73 atau 74 Hijriah. Ini berarti bahwa saat peristiwa hijrah usia Asma sekitar 27 atau 28 tahun atau 100 dikurangi 73 ya, jadi karena 27 tahun lah sekitar. Ya. Jadi karena usia Aisyah terpaut 10 tahun dengan Asma, maka Sayyidati Aisyah itu saat pertama kali satu rumah dengan Nabi itu adalah sekitar antara 17 dan 18 tahun. Ya mestinya secara sejarah bisa dirunut gitu. Iya. Tetapi kalau kita ngomong pada saudara-saudara kita yang Kristen, alah ngeles macam-macam kan. Coba mereka belajar sejarah sendiri kan. Memang beberapa orang Islam juga tidak paham sejarah Islam, jadi ya cuma ya. Mereka Ustazati ada tambahan. Ya kalau kita lihat dari tradisi Semitik memang betul ya. Jadi memang kita bisa melihat di Mishnah ya, kalau dalam Yahudi kan ada Talmud ya, Mishnah aturan untuk pre-arranged marriage. Jadi pre-arranged marriage ini pernikahan yang apa? Yang mengikat dulu ya. Jadi masih batuk apa? Nah, ya udah saya baca sendiri aja ya. Jadi berdasarkan Nidah 44b. Ya.
A girl who is 3 years and 1 day old, whose father arranged her betrothal, is betrothed through intercourse, as the halakhic status of intercourse with her is that of intercourse in all halakhic senses. Jadi maksudnya di sini seorang anak yang baru lahir sehari sampai 3 tahun sudah bisa diikat dengan pernikahan dalam hukum Yahudi ya, halakah namanya. Ya kan, jadi memang tradisi ini umum ya. Jadi mereka bisa melakukan hubungan badan pada saat memang sudah disetujui oleh kesepakatan bersama. Tapi pernikahan itu mengikat, itu berarti menikah, cuman belum bisa tadi tidur satu kamar ya. Nah ini sama dalam tradisi Yahudi pun dia 1 hari sampai 3 tahun. Nah kalau toh misalnya setelah dewasa dia tidak menginginkannya, perempuan ini dia bisa membuat penolakan ya. Jadi ada beberapa klausul, tapi intinya sama. Dalam tradisi Yahudi juga begitu. Nah kita juga bisa melihat ya dalam Seder Olam disebutkan bahwa 40 years old Isaac was 37 years old time when of the time of Aqidah ya. When Rebecca was born. Jadi waktu Iskak umur 37, Rebecca baru lahir, Ribkah istrinya. Jadi waktu dia harus menunggu 3 years old, 3 tahun untuk pernikahannya. Pernikahan yang tentunya tadi pernikahan pertama ya. Jadi Iskak dengan Ribkah pun menikah pada saat Ribkah umur 3 tahun gitu. Cuman tadi kapan mereka bisa tidur bersama sebagai suami istri, hidup bersama maksudnya, itu kesepakatan mereka. Jadi memang ini tradisi Semit. Kalau toh Rasulullah dianggap begitu, itu juga tradisi bangsa-bangsa Semit terdahulu. Seperti juga yang dilakukan oleh sini. Jelas kalau di halakah Yahudi ada hukumnya juga. Di Misnah disebutkan ya. Misnah ini adalah Talmud ya, oral Torah. Jadi Torah lesan. Nah, itu memang ada. Nah, kalau toh Rasulullah dianggap begitu, memang tradisi Semit. Tapi tadi kita sudah membaca sejarah, berdasarkan sejarah memang Aisyah tidak mungkin umur 6 tahun ya. Dan logikanya kan sahabat Rasulullah yang paling dekat itu kan Abu Bakar, ayahnya Aisyah sendiri begitu loh. Masa si anak sahabatnya mau diapa-apakan dengan cara yang tidak benar ya. Itu pertama. Dan kedua, Rasulullah kan seorang nabi yang memang dia mentaati aturan, segala aturan ya, segala baik waktu itu yang normatif kalau belum turun aturan Islam maupun jika ada hukum Islam yang turun ya. Jadi mereka mungkin tidak paham bahwa antara Iskak dengan pernikahan Iskak dengan Ribkah juga terjadi pada saat masih 3 tahun. Pernikahan dalam arti mengikat ya, sama ya. Itu. Jadi sama saja. Jadi artinya hukum ini memang tradisi Semit dan berlaku di bangsa-bangsa lain ya. Bahkan kan dalam Yahudi tercatat jelas di sini ya. Jadi kalau mereka memang karena tidak ada bahan lain untuk menjelek-jelekan Islam, ya itulah yang bisa mereka lakukan gitu. Karena memang Islam sekarang sudah menjadi fastest growing religion ya, agak dengan pertumbuhan tertinggi. Hanya tentang pernikahan Batseba ini masih apa? Kita tahu juga bahwa dalam ensiklopedia Katolik ini kan juga kita tahu Mary dan 12 to 14 years, sedangkan Joseph 90 years. Berapa umur Bapak, Bunda Maria? Antara between 12 to 14 years. Antara 12 sampai 14 tahun. Ya waktu menikah, age, and Joseph 90, 90 tahun. 90 tahun. Selisihnya akan jauh. Ya. Dalam menurut ensiklopedia Katolik. Inilah yang mungkin Anda kan Gen Z ya. Belum tahu, maksudnya tradisi mengikat itu masih belum banyak tahu ya. Di Indonesia ini zaman dulu ada itu. Memang anak-anak itu dinikahkan dalam usia muda, masih usia 12 tahun. Di desa kampung-kampung banyak desa-desa itu. Untuk apa? Untuk supaya mengikat begini, supaya memastikan bahwa seorang perempuan itu adalah suci.
nggak boleh ada orang pegang-pegang dia gitu. Sudah ada yang memiliki. Misalnya, oh ini namanya adalah, misalnya namanya adalah Jessica gitu kan. Oh Jessica, oh jangan sentuh dia. Sudah ada yang memiliki. Jangan pinang dia sudah ada yang punya, dia sudah dinikahi oleh. Hukum Taurat waktu itu keras. Hukum Taurat keras waktu itu. Siapa berzina dihukum mati. Ya. Betul. Siapa berani, nggak ada orang yang berani memegang tangan laki-laki. Bahkan Yesus sendiri di Matius 5:28 memandang dan menginginkannya pun harus dicungkil matanya, gitu. Maksudnya keras. Dan dengan hukum seperti itu pada saat itu wanita tidak bisa pacaran gitu. Kalau sekarang kan bebas pacaran. Pada saat itu tidak bisa. Seorang wanita bisa melakukan hubungan badan hanya dengan suami. Dan tidak bisa coba-coba dengan yang lain, pacaran dengan. Inilah yang menjadi bukti bahwa Bapak Yosef itu tidak pacaran dengan Bunda Maria. Kan dia disebutkan tunangan, ya kan? Beberapa lama kan. Masa dia tunangan, sekedar tunangan, tidak menikah? Dia sebenarnya sudah menikah. Karena tradisi orang zaman dulu, kalau sampai ada terjadi pacaran, ya kan, bahkan kan Bapak Yosef pernah berduaan dengan Bunda Maria kan, pada waktu ia masih bertunangan. Kalau orang menyebut itu adalah cuman bertunangan, wah itu pasti fitnah. Iya, beda. Jangan samakan dengan tradisi saat ini. Tunangan nanti untuk menikah pertanda dan bisa kemana-mana, jangan. Jadi waktu usia 1 hari pun sudah bisa dinikahkan dalam usia 1 hari loh ya. Menurut Nidah ini Misnah bisa dinikahkan sampai 3 tahun, satu hari sampai 3 tahun. Bayangkan baru lahir pun masih bisa. Itu sudah tradisi. Ya, kita akan buktikan apakah benar tradisi Semitik itu pernah ada dan tercantum buktinya termaktub di Alkitab Bible. Ada buktinya. Pemirsa bisa ikuti dan hafalkan ayat ini. Kidung Agung pasal 8 ayat 8. Enak ini menghafalnya. Kidung Agung pasal 8 ayat 8. Minta tolong Ananda untuk bacakan ini. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Umur berapa tadi? Coba diucapkan lengkap. Dari awal ya. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Adik perempuan yang masih belum memiliki buah dada, berarti estimasi usia berapa itu? Ya, 10, 9. 9 tahun ke bawah. 9 tahun ke bawah. Dan dia sudah bisa dipinang. Sudah dipinang. Berarti tradisi Semitik itu ada. Pernikahan untuk mengikat supaya hukumnya Nidah, bahkan Misnah. Ya. Ini kan jadi ini usia estimasi antara usia 9 tahun ke bawah ya, bisa 6, bisa 5 ya, bisa 4 tahun ke bawah begitu. Jadi tapi sudah dipinang. Nah, tradisi dipinang itu dulu bukan tunangan cuman tukar cincin, bukan. Dipinang dahulu itu seperti menikah, karena orang zaman dulu tuh menjaga kehormatan betul. Jangan sampai seorang anak itu ternyata mohon maaf pacaran kemudian hamil di luar nikah dan seterusnya. Jadi sudah sah kemana-mana bersama sudah. Iya sudah sah dan boleh. Tapi memang belum ada hubungan selayaknya suami istri. Belum matang. Nanti ada saatnya memang ada di jangka waktu tertentu mereka akan serumah istilahnya, satu rumah dan ada hubungan suami istri sudah normal begitu. Baik, ada komentar. Biasanya kan debater-debater mempersoalkan itu Nabi Muhammad dituduh begini begitu. Biasanya Islam teroris. Ya, kalau Islam teroris sudah umum. Kalau ini bagaimana Anda bisa menyikapi? Untuk saudara-saudara Kristiani ya dan yang lain-lain, dari Pak Ipung ini kan udah menjelaskan kan bahwasanya dalam Kidung Agung 8 ayat 8 ya, udah jelas kan bahwasanya saudari perempuan yang belum memiliki, mohon maaf, buah dada itu kalau kita lihat kan berarti kan itu di bawah 8 tahun ya, sekitar 8 tahunan lah. Sehingga kalau masih rewel, masih mempertanyakan, di kitab kalian kan ada itu sih. Baik, jadi kita memberikan jawaban tadi dari dua sisi.
Jadi misalnya hadis ini misalnya benar, Ya dianggap benar. misalnya itu, tapi ini tradisi Semitik itu ada, gitu kan. Tolong jangan samakan dengan tradisi yang zaman sekarang, gitu kan. Terus kemudian yang kedua adalah kami meragukan dari adanya hadis, ya, dengan adanya bukti sejarah, termasuk ini, Ustazah Eti. Kenapa beberapa ulama itu menganggap bahwa ini murtabah sanadnya rusak, ya? Karena riwayat hadis tentang Sayyidah Aisyah, ya, menikah dengan Rasulullah pada usia 6 tahun ini hanya berasal dari satu orang saja. Siapa? Hisham bin Urwah. Jadi hadis ini seperti piramid, ujungnya ini cuma satu orang. Ya, sehingga hanya Hisham sendirilah yang menceritakan umur Aisyah saat dinikahi Nabi, tidak oleh Abu Hurairah atau Anas bin Malik. Hisham pun baru meriwayatkan hadis ini pada saat di Irak ketika usianya memasuki 71 tahun. Jadi sudah tua, ya, sudah sepuh sekali. 300 tahun setelah Ya. wafat. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia. Aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih, Pak Ustadz. Iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya, tapi kalem, tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Iya, Ustadz. iya. Itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban HaAlamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين